Okay, let's do this. Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan ini adalah Samsung Galaxy S10 Lite yang udah ada di hadapan gue. Dan ini belum gue unbox, meskipun udah gue terima hampir sebulan lalu. Tapi belum sempat gue unbox karena memang Maret 2020 ini, di saat gue bikin video ini penuh banget sama smartphone baru. Dan ya, ini gilirannya S10 Lite akhirnya sekarang gue unbox dan kita lihat isinya kayak gimana. Ya, nggak pakai lama, ini adalah varian terbaru dari Samsung, S10 Lite, dan sedikit informasi kenapa namanya Lite. Jadi, S10 series itu udah keluar tahun lalu, 2019, dan itu keluar dalam 3 varian. Ada S10, ada S10 Plus, dan ada S10e. Ya, jadi ada 3 varian. Dan di penghujung 2019, atau lebih tepatnya di awal 2020, itu keluar namanya S10 Lite. Pertama kali diperkenalkan di CES 2020 di Amerika. Dan banyak orang yang penasaran, kenapa namanya Lite? Karena dari spesifikasinya, kalau kalian cek di deskripsi, itu tidak Lite. Well, oke, mari kita langsung buka aja. Ya, bentar, buat bukanya pakai ini aja. Pakai kabel charger aja. Yang penting kebuka ya. Tuh kan, bisa juga dibuka. Asal ada keinginan dan kemauan, wah bisa aja. Dan ini masih disegel. Jadi kita buka dulu segelnya. Oke, dan segelnya udah kebuka. Sekarang kita buka kotaknya. Yep, ini kalau dibuka kotaknya, ini ada stiker IMEI-nya. Kita singkirin dulu di sini. Kemudian ini unitnya, kita sisihkan. Kemudian ini isi kotaknya. Wow. Sebenarnya kemasannya cukup ini ya, cukup premium menurut gue. Agak mirip-mirip sama S10 series yang sebelumnya. Jadi rasa premiumnya tetap ada. Di sini ada kepala charger super fast charging ya. Ini gue belum ngecek sampai berapa watt, harusnya sih tinggi. Karena dari spesifikasinya harusnya bisa sampai 45 watt super fast charging. Jadi apakah ini support nanti gue cek lagi. Ya, kemudian di sini ada kabel chargernya nih harusnya. Ya, betul. Oke. Dan di sini ada earphone-nya. Dan earphone-nya ini kayaknya bukan AKG ya, nggak kayak S10 series, itu dari AKG. Karena gue beli S10e itu aja dapatnya AKG, tapi ini nggak ada keterangan. Harusnya sih AKG tapi bukan kayaknya. Terus udah, isinya udah, hanya itu aja untuk bagian yang ini. Karena di sini ditutup dari kotaknya itu ada lagi nih. Di bagian dalam sini ada ini dokumen-dokumen ada di sini ya. Ini ada SIM ejectornya juga di bagian sini. Kemudian kalau di bagian dalamnya ini ada free jelly case dan juga ada buku panduan dan juga berlaku sebagai kartu garansi. Gitu. Jadi ya bisa disimpan. Ya kalau mau simpan silahkan. Dan ini adalah free jelly case-nya. Dan Samsung sebenarnya sudah menyertakan juga lapisan anti gores di handphonenya langsung sebenarnya. Kalau kalian perhatiin tuh langsung ada. Jadi ada anti goresnya, ada jelly case-nya. Sebenarnya paket lengkap. Dan udah, isinya hanya ini aja. Dan sekarang kita bahas mengenai unitnya. Oke, jadi ini adalah unitnya. Ini masih diplastikin juga nih. Gue lepas plastiknya. Dan ini masih ada stikernya juga. Dan yang gue suka ya dari Samsung ini, meskipun banyak stikernya, banyak plastiknya, itu gampang dilepas. Karena banyak brand yang plastiknya itu susah dilepas, FYI. Oke, jadi ini adalah unitnya yang warnanya adalah hitam. Kalau di sini namanya adalah Prism Black, hitam prisma. Tapi gue nggak melihat prismanya ada di bagian mana. Prisma itu kan bentuk ya, jadi harusnya ada di motifnya atau apa gitu. Tapi di sini nggak ada. Dan ini gampang nempel sidik jari actually. Jadi harus sering-sering dibersihin. Yap, kalau udah dibersihin rasanya kelihatan lebih mewah, lebih keren, ya. Dan ini sambil gue nyalain juga. Sedikit berbeda sama yang seri-seri sebelumnya sebenarnya. Ini terasa sedikit lebih kotak kalau gue nyebutnya ya. Bentuknya terasa lebih kotak, lebih maskulin somehow. Dan ya, mari kita setting dulu. Oke, ini adalah bagian yang cepat sebenarnya ya. Skip aja gitu ya, kita orang Indonesia skip aja kalau kayak gini mah. Skip
Yes, skip, yes. Oke, untuk proteksi dari handphonenya, biometricsnya ada face recognition, fingerprint, pattern, pin, dan password. Dan untuk fingerprintnya itu ada di dalam layar harusnya, karena tidak ada fingerprint sensor lagi di bagian manapun, jadi harusnya di layar. Kemudian ada face recognition-nya lewat kamera depannya di sini. Jadi ya, kita coba jajalnya fingerprint dulu. Karena kalau untuk yang S10i itu fingerprintnya itu ada di bagian sisi samping, bukan di layar. Ini sebuah hal yang membedakan antara S10 Lite dengan S10i. Bentuknya pun berbeda, karena S10i kecil banget bentuknya, sedangkan ini agak lebih besar. Skip, finish. Ya, handphonenya sudah bisa dipakai, udah bunyi berusaha. Oke, mari kita jajal fingerprint tadi gue setting. Ya, work nice. Ya, berjalan dengan baik. Ya, kalau kondisi mati, tap dulu, baru diinin. Oke. Kalau langsung bisa nggak? Bisa juga, oke. Dan sebagai sebuah smartphone, sebenarnya S10 Lite ini agak menarik buat gue, karena gue juga punya S10 series, lebih tepatnya S10i, versi paling bawahnya, dan gue pakai selama beberapa bulan. Untuk sementara waktu itu gue sempat pakai. Dan kendala utama dari S10i adalah baterainya. Sedangkan di sini ukuran lebih besar dan baterai juga lebih besar, sebenarnya bisa memberikan sebuah alternatif pilihan yang lebih baik ketimbang si S10i. S10i bagus, tapi baterainya menurut gue banget deh ya. Sedangkan ini harusnya menawarkan baterai yang lebih bagus. Karena di sini baterainya adalah 4500 mAh dan secara spesifikasi juga ini bisa support sampai 45 watt super fast charge. Jadi baterainya jauh lebih cepat diisinya, kemudian ukurannya juga lebih besar. Jadi hal itu lebih bagus ketimbang S10i menurut gue. Dan juga smartphone ini ditenagai prosesor Snapdragon 855. Buat teman-teman yang nggak pernah pakai 855, bisa bayangin kayak gini aja. Gue punya tablet nih, Samsung S6 ya. Samsung Tab S6 ini gue pakai untuk bikin konten, untuk editing video, rekam podcast, kemudian juga kadang-kadang aktivitas berat juga gue lakukan di sini. Dan itu mampu semampu itu ya. Jadi gila banget ini, menurut gue prosesornya 855 gila banget. Dan ini ada sebuah smartphone dari Samsung juga yang memiliki prosesor yang sama. Jadi seperti versi miniatur tanda kutip ya dari si Tab S6 ini gitu. Jadi seperti performanya Tab S6 ada di sebuah smartphone, dan ini adalah sebuah hal yang enak banget buat teman-teman yang nggak pengen bawa tablet kemana-mana tapi pengen punya performa yang sama dan bisa dikantongin. Menurut gue ini adalah salah satu alternatifnya, meskipun memang ini nggak punya S Pen, beda sama Note series, ini nggak ada S Pen-nya. Lalu apakah ini lebih baik dibandingkan Note series? Menurut gue juga enggak juga sih, karena memang masing-masing punya keuntungan sendiri-sendiri. Dan apakah ini lebih baik dibandingkan Note 10 Lite? Menurut gue beda. Meskipun secara performa memang ini lebih bagus, kemudian layarnya juga sebenarnya ini lebih terang ya, support HDR10+ juga. Dan ini keunggulannya selain itu adalah performa yang kencang, dan secara bentuk juga cocok buat main game sebenarnya, tapi nggak punya S Pen, sedangkan itu punya S Pen. Jadi kalau kalian adalah orang yang membutuhkan S Pen, sebenarnya ya langsung aja ke Note series gitu. Tapi kalau nggak butuh S Pen dan butuh performa yang lebih kencang, sebenarnya bisa pilih S10 Lite ini ketimbang Note 10 Lite. Dan lagi ini RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, dan itu besar banget. RAM 8GB memang bisa dibilang standar untuk sebuah flagship, karena ini kategorinya masih flagship. S10 itu masih flagship meskipun flagship lama ya, karena S20 sudah keluar, tapi tetap aja ini adalah flagship atau mantan flagship, atau apa ya, flagship yang telat keluar. Karena ini umurnya baru 1-2 bulan, tapi bisa tergolong telat keluar karena serinya adalah seri S10. Jadi ya agak bingung mentreatment smartphone ini seperti apa. Dia adalah smartphone baru dengan performa yang powerful, tapi namanya itu adalah S10 dan Lite pula. Orang yang banyak underestimate ini, padahal ini performanya gila-gilaan menurut gue. Dan juga ini secara bentuk cakep sih sebenarnya, meskipun ya tidak punya earphone jack, beda dengan Note 10 Lite yang masih ada earphone jacknya, ini nggak ada. Kemudian juga ini kameranya ada 3, dimana kameranya ada 48 megapiksel yang udah support Super Steady OIS ya. Ini ada di sini Super Steady OIS. Kemudian juga ada 12 megapiksel yang untuk wide angle kameranya. Kemudian ada 5 megapiksel untuk macro mode-nya atau macro lens-nya.
Jadi artinya ini bisa dipakai untuk foto landscape karena ada kamera wide-nya, kemudian juga bisa dipakai foto jarak dekat ya untuk makronya karena ada kamera makronya 5 megapiksel yang bisa jarak fokus sampai 3 cm. Dan kita coba sekarang aja. Kalau kita lihat di sini mode-mode fotonya pun lengkap. Di sini ada live focus video. Jadi kalian bisa bikin video tapi tampilan belakangnya bisa bokeh. Kemudian ada live focusnya juga untuk foto belakangnya bokeh dan bokeh ya. Kemudian ada foto nih yang versi autonya. Kemudian di sini ada scene recognition-nya atau scene optimizer-nya di sini. Dia bisa mendeteksi ini foto apa sebenarnya dan ini ada wide-nya di sini. Oh, cukup wide no. Kipas gue di pojok sana kelihatan ya. Kemudian di sini ada video. Dan videonya udah ada super steady-nya dan wow. Kalau untuk super steady-nya Samsung gue percaya. Kemudian ada di sini mode-mode lain, salah satunya adalah makro dan mari kita jajal ambil gambarnya di sini. Untuk hasilnya sebenarnya cukup menarik ya. Makronya ya cukup bagus lah, detail-detailnya dapat. Di zoom pun masih oke. Kemudian untuk wide angle-nya ya cukup nice lah. Meskipun ini fokusnya agak salah ya, bukan ke objek tapi ke belakangnya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini gue jajal lagi deh wide angle-nya coba. Ini fokusnya udah benar ya, jadi cukup wide. Di meja sesempit ini aja bisa ngambil gambar yang cukup jauh ya. Wow, keren juga. Dan ini untuk kamera depannya. Nah, kamera depannya dan ya selayaknya kamera Samsung sih sebenarnya. Dan ini yang amazing adalah perekaman videonya sebenarnya, karena untuk perekaman videonya ini resolusinya nggak main-main. Untuk kamera belakang itu bisa sampai 4K dan kamera depannya, benar nih, kamera depannya itu bisa sampai 4K juga. Jadi depan belakang itu bisa 4K. Wow banget kan. Jadi kalau kalian bikin vlog, kelebihannya nih ya untuk kamera yang resolusinya depan belakangnya sama. Kalau bikin vlog pakai kamera depan atau belakang itu hasilnya tuh nggak drop gitu, nggak belang gue nyebutnya. Jadi kalau kalian nge-vlog pakai kamera depan untuk ngeliat muka kalian dan ketika ngambil gambar lain pakai kamera belakang itu kalau diedit hasilnya itu jadi nggak belang gitu. Dan gue suka smartphone yang seperti itu untuk dipakai nge-vlog. Dan ini punya bakat untuk itu. Jadi gue suka banget sama yang kayak gini. Kemudian juga di sini bisa merekam dengan format H265. Jadi ukurannya bisa lebih kecil lagi dengan resolusi yang sama bagusnya. Kemudian oh ya, di sini ada zoom in mic. Jadi kalau kalian ngezoom, audionya bisa lebih ke capture meskipun gue nggak tahu apakah itu efektif dan betul, tapi itu bisa di sini. Gue banyakin ngomong vlog pakai smartphone. Emang Wisnu Kumoro udah seberapa sering sih ngevlog pakai smartphone? Ya, kalau kalian tonton video-video gue yang dulu-dulu, gue sering banget ngevlog pakai smartphone. Bahkan gue bikin beberapa vlog pakai smartphone. Langsung dari Korea, waktu itu timnya Samsung ngajak gue ke Korea untuk workshop film dan gue bikin vlog 100% pakai smartphone, dieditnya pun pakai smartphone. Jadi kan bisa tonton ya, linknya gue taruh di deskripsi. Ini pun bagian ini, kamera yang di atas ini gue rekam pakai kamera depan smartphone juga. Ini gue pakai Samsung Galaxy S20 Ultra kamera depan 4K. Ya ini gue rekam pakai S20 Ultra nih yang ini nih. Jadi smartphone itu sangat-sangat membantu untuk produksi gue. Jadi ya gue sangat mengapresiasi smartphone yang kayak gini, yang punya kemampuan video yang bagus dan resolusi yang tinggi. Dan juga untuk layarnya, gue suka sebenarnya sama layarnya karena ini Super AMOLED 6,7 inci dan ini resolusinya Full HD+, dan ya layarnya cukup lah untuk sebuah flagship atau mungkin affordable flagship di tahun 2020 menurut gue, karena smartphone kayak gini memang minimal seperti itu. Meskipun memang sudah ada produk-produk terbaru yang memakai layar yang lebih tinggi secara spesifikasi, bahkan sudah pakai 90 Hz refresh rate atau lebih gitu. Sedangkan di sini belum. Jadi sebuah pertimbangan untuk teman-teman yang butuh refresh rate lebih tinggi. Meskipun bukan suatu keharusan. Banyak orang yang belum bisa mengoptimalkan refresh rate tinggi untuk apa. Jadi ya selama belum butuh-butuh banget, urgensinya belum ada, standar seperti ini menurut gue masih oke-oke aja. Kecuali kalian butuh cari yang refresh rate lebih tinggi. Misalkan kayak Samsung Galaxy S20 Ultra itu bisa refresh rate sampai 120 Hz. Jadi silahkan dicari aja. Dan paling ya sekian dulu untuk pembahasan dan juga unboxing singkat dari gua tadi mengenai S10 Lite seperti apa. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe, dan silahkan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian suka banget, dan kasih tahu ke teman-teman kalian yang pengen beli S10 Lite, ini ada video tentang S10 Lite dan sebaiknya tonton dulu sebelum kalian beli. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.